Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab statistik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan supaya data itu dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Nah, biasanya data-data yang diperoleh tersebut nanti disajikan dalam dua bentuk. Kalau tidak tabel, ya bentuk diagram. Untuk bab ini kita nanti akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel, histogram, dot plot, dan box plot. Untuk tabel mungkin nanti sudah biasa kalian lihat, kita sering melihat bentuk tabel. Kemudian kalau histogram mungkin baru, dot plot dan box plot paling nanti cuman sekilas saja gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tabel baris kolom. Seperti apa? Nah, untuk tabel baris kolom ini nanti ada yang disebut dengan tabel satu arah. Nah, tabel satu arah ini adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Nah, tabel ini juga merupakan tabel yang paling sederhana. Contohnya seperti ini. Jadi nama barang banyak, meja 30, kursi 35, lemari 14, papan tulis 10, penghapus 20. Nah, ini adalah tabel satu arah. Gitu. Tabel baris dan kolom dengan tipe tabel satu arah. Berikutnya, kalau tadi kita buat diagram batang akan menjadi seperti ini gitu. Jumlah ada namanya, jumlah barang di SMA Negeri 1 Kutasari, ini ada frekuensinya atau banyaknya, ini menunjukkan diagram batang letaknya ada di mana, seperti itu. Kemudian yang di bawah identitas dari batang ini, punyanya, datanya siapa, seperti itu. Kalau untuk diagram batang mungkin sudah familiar ya, kalian sudah mengetahui. Kemudian ada tabel dua arah. Tabel dua arah ini adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Nah, ini contohnya untuk tabel dua arah. Kelas 10-1 banyaknya laki-laki 12, perempuannya 20. Jadi ini sudah ada pembedaan laki-laki dan perempuan. Ada dua kolom yang menyertai kelasnya ini, seperti itu. Makanya ini dinamakan dengan tabel dua arah. Kemudian kalau dibuat diagram batang seperti ini, gampang ya, masih tidak ada masalah. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Setiap nilai interval itu mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Tabel distribusi frekuensi nanti dibagi menjadi dua, tabel distribusi frekuensi kategorikal dan tabel distribusi frekuensi numerikal. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas lagi. Untuk distribusi frekuensi kategorikal ini nanti pembagian kelas-kelasnya itu dinyatakan berdasarkan penggolongan data yang dilakukan secara kualitatif. Contoh data kualitatif ini misalnya data mengenai jenis kelamin, laki-laki, perempuan, jenis pekerjaan, swasta, PNS, karyawan, pengangguran dan sebagainya. Tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, sarjana, status pernikahan, kawin, tidak kawin, jomblo, dan sebagainya. Nah, ini intinya kalau ini penggolongannya itu nanti berdasarkan gampangannya itu kata atau kalimat begitu. Jadi bukan angka. Kalau angka nanti numerikal. Kalau ini kalimat saja atau kata saja gitu. Contohnya ini ada 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ini berdasarkan riset tahun 2020. Namanya Tiongkok, India,
Amerika Serikat, Indonesia, Pakistan jumlah penduduknya. Nah, ini seperti ini, kategorikal. Jadi nama negara seperti itu, bukan angka. Nama negara, klasifikasinya ini berdasarkan nama negara. Nah, ini kalau kita bikin diagram batang seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu ada distribusi frekuensi numerikal. Nah, yang tadi saya singgung, untuk tabel ini pembagian kelas-kelasnya itu dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau interval tertentu, atau disebut dengan secara kuantitatif. Contohnya ini ya mencakup tentang hasil belajar. Hasil belajar kan pakai angka, prestasi belajar juga angka, jumlah siswa dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini data ulangan matematika siswa kelas 10 8 semester 1, nilainya 30 sampai 38. Nah, dalam keterangan kelasnya ini dia berupa angka, bukan berupa kalimat lagi. Seperti itu. Ini frekuensinya, banyaknya data, dan seterusnya. Oke, dalam tabel frekuensi ini nanti ada beberapa hal, beberapa istilah yang harus kalian pahami supaya nanti tidak salah-salah, karena nanti akan dipakai di pembahasan berikutnya. Yang pertama itu kelas, ya. Kelas itu apa sih? Kelas itu adalah kelompok nilai. Kelompok nilai. Yang mana? Yang ini. Nah, ini namanya kelas. 30 sampai 38, 39 sampai 47 dan seterusnya. Ini namanya kelas. Berarti dalam tabel ini ada berapa kelas ya? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kelas. Seperti itu. Berikutnya ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu apa? Batas kelas adalah batas dari interval kelas. Batas dari interval kelas. Yang mana sih? Nah, nanti ada dua jenis, batas bawah dan batas atas. Seperti apa? Seperti ini. Saya ambil yang kelas pertama ini, 30 sampai 38. Maka yang 30 itu namanya batas bawah. Yang 38 ini namanya batas atas. Itu kalau di kelas 1. Kalau di kelas 3 misalkan ya berarti 48 batas bawahnya, 56 batas atasnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada yang namanya tepi kelas. Tepi kelas. Tepi kelas adalah tepi dari interval kelas. Seperti itu. Tepi kelas ini juga nanti ada dua. Yang pertama ada tepi bawah dan tepi atas. Apa bedanya dengan batas kelas? Seperti ini. Kalau tepi bawah, maka batas bawahnya itu nanti dikurangi 0,5 atau setengah. Untuk tepi atas, itu batas atasnya itu ditambah setengah. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan yuk, konsentrasi. Saya ambil 30 sampai 38 lagi nih, kelas 1. 30 sampai 38. Sekarang untuk tepi bawah tadi rumusnya kan batas bawah. Batas bawahnya kan berarti 30 dikurangi setengah, jadinya 29,5. Oh, berarti tepi bawah dari kelas 30 sampai 38 ini adalah 29,5. Untuk tepi atas tadi rumusnya kan batas atas, berarti kan batas atasnya 38 ditambah setengah, jadinya 38,5, dan seterusnya untuk kelas-kelas yang lain. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Panjang kelas adalah banyaknya datum atau data utama pada setiap kelas.
Jadi 30 sampai 38 itu ada berapa nilai di situ. Oke, saya ambil 2 kelas ini. Untuk mencari panjang kelas saya ambil 2 kelas. Ini saya kurangkan 39 kurangi 30. Jadi 9 kan. Nah, berarti panjang kelasnya itu 9. Seperti itu banyaknya. Jadi ini ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, itu ada berapa? Oh, ada 9. Intervalnya itu ada 9. Selanjutnya ada namanya nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai yang berada di tengah pada setiap interval. Jadi misalkan intervalnya itu 30 sampai 38. Kita cari nilai tengahnya ada di mana gitu kan. Nah, kan kita buat seperti ini, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Tadi panjangnya kan 9 ya, panjang kelasnya 9. Nah, ini cara mencarinya ya yang paling gampang kita buat 2 bagian, kanan dan kiri gitu. Yang di depan mungkin 4 dulu gitu kan. Kemudian yang di belakang, dari belakang juga 4. Oh, berarti nilai tengahnya 34. Seperti itu. Itu namanya nilai tengah. Tapi nanti kalau misalnya intervalnya sangat panjang gitu ya, panjang kelasnya banyak gitu, 0 sampai 100 misalkan, nah kerepotan kan. Nah, makanya lebih gampang tuh kayak gini, 38 ditambah 30, kayak gitu aja, lebih gampang. Dibagi dengan 2, nanti biar kita tahu nilai tengahnya ada berapa. 68 dibagi 2 jadinya 34 untuk mencari nilai tengah. Ini nanti kita akan pakai di menentukan nilai median, modus. Nanti kita butuh nilai tengah seperti itu. Misalnya ada pertanyaan, lupa kalau ada pas di tengah-tengah gimana? Ya udah, misalnya kayak 34 sama 35 ya berarti tengah-tengahnya 34,5 gitu. Kalau kebetulan kan ini ganjil. Kalau yang genap kayak 8 gitu, ya udah tinggal misalkan 33 sama 34 ya berarti tengah-tengahnya 33,5 seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pembelajaran kita di chapter yang kedua, pengenalan tentang tabel dan distribusi. Silakan ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.